Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim, pengawas, wajib disediakan di kepanitraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV. Bersama saya, WS Arta, di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Kembali kita membahas tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan. Pada part ke-17 ini, kita akan membahas bab 2 kepailitan bagian ke-7 pembebasan harta pailit pasal 192 ayat 1. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim, pengawas, wajib disediakan di kepanitraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Ayat 2. Penyedia daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 3. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 193 ayat 1. Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat 1, kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan. Ayat 2. Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampirkan pada daftar pembagian. Pasal 194 ayat 1. Dalam hal diajukan perlawanan, maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, hakim pengawas tetap menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Ayat 2. Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh hakim pengawas di kepanitraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Ayat 3. Jurusita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan kurator. Ayat 4. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut pasal 192 ayat 3. Ayat 5. Dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana dimaksud pada pasal 4, hakim pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan kurator dan setiap kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengumumkan alasannya. Ayat 6, pada hari sidang pertama atau paling lama 7 hari kemudian, pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup. Pasal 195. Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat lama 2 hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan ketentuan: A. Piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada kurator. B. Salinan surat dan bukti penerimaan dari kurator dilampirkan pada surat perlawanan. C. Dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk
mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut. Ayat 2, pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya. Dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai. Ayat 3, dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada kreditor pelawan tersebut. Pasal 196 ayat 1. Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 ayat 6, kurator dan setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13. Ayat 3. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar. Ayat 4. Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputuskan oleh pengadilan, maka daftar pembagian menjadi mengikat. Pasal 197. Hakim pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat. Pasal 198. Pembagian yang diperuntukkan bagi kreditor yang piutangnya diakui sementara tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Dalam hal kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya karena dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi tanggungan keuntungan kreditor lainnya. Ayat 3. Jika bagian yang diperuntukkan bagi kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah melebihi persentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan. Pasal 199. Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia atau hak tanggungan hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya dijual setelah kepada kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi. Hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya. Pasal 200. Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditor lainnya yang diakui. Ayat 2. Dalam hal kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu dan telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan. Pasal 201. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, kurator wajib membayar pembagian yang sudah ditetapkan. Pasal 202 ayat 1.
segera setelah kepada kreditor yang dicocokkan dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 ayat 2. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Ayat 3. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Ayat 4. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Pasal 203. Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat 3 jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu. Demikian dapat kami sampaikan bab 2 kepailitan bagian ke-7 pembebasan harta pailit pasal 192 206. Sampai ketemu lagi kita di part 18 di bagian ke-8 keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia, diberkatilah selalu. Terima kasih. Pasti ada solusi.